Pagi itu, terminal Pulau Gebang belum sepenuhnya terjaga. Matahari baru merayap naik di balik gedung-gedung tinggi Jakarta Timur, sementara deru mesin angkot dan bus antar kota mulai memecah kesunyian. Para sopir sibuk membersihkan kaca depan, kernet berteriak memanggil penumpang, dan pedagang kaki lima menata dagangan seadanya. Tak ada yang menyangka bahwa pagi biasa itu akan berubah menjadi awal dari sebuah duel maut yang mengguncang dunia transportasi ibu kota. Di sudut terminal, seorang pria renta berdiri tenang di samping angkot tuanya. Usianya sekitar 60 tahun, rambutnya memutih, kulitnya legam terbakar matahari. Namanya dikenal banyak orang, Mak Eko, sopir angkot senior sekaligus pemilik beberapa armada rute Rawarontek. Selama puluhan tahun, ia mencari nafkah dengan cara yang lurus, menghidupi keluarga dan membantu sesama sopir yang lebih muda. Bagi sebagian orang, Mak Eko adalah sosok ayah, bagi yang lain, ia adalah simbol perlawanan terhadap ketidakadilan di terminal. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Dari kejauhan, beberapa pria bertubuh besar melangkah mendekat. Di tengah mereka, berjalan seorang lelaki yang namanya membuat banyak sopir menunduk ketakutan, Bang Jaya, sosok yang dijuluki Raja Preman Terminal Pulau Gebang. Bertahun-tahun, Bang Jaya dikenal menguasai setoran liar, jalur parkir, hingga keamanan terminal. Siapa yang melawan, siap-siap menerima konsekuensinya. Tatapan Mak Eko dan Bang Jaya akhirnya bertemu. Udara seakan menegang. Beberapa sopir yang melihat kejadian itu memilih menjauh, merasakan firasat buruk yang tak bisa dijelaskan. Tak ada teriakan, tak ada makian, hanya tatapan dua dunia yang selama ini berseberangan, dunia sopir kecil yang ingin bertahan hidup dengan jujur, dan dunia kekuasaan jalanan yang hidup dari rasa takut. Pagi itu, di terminal Pulau Gebang, benih tragedi mulai tumbuh. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa pertemuan singkat itu akan berujung pada duel maut yang merenggut nyawa, mengguncang Rawarontek, dan membuka luka lama tentang kerasnya kehidupan di balik hiruk-pikuk transportasi Jakarta. Beberapa menit setelah tatapan itu, Bang Jaya menghentikan langkahnya tepat di depan angkot milik Mak Eko. Dua anak buahnya berdiri di kiri kanan, tangan mereka menyilang di dada, wajah keras tanpa senyum. Suasana di sekitar mendadak senyap. Suara mesin yang tadi riuh kini terasa jauh, seolah terminal ikut menahan napas. Mak, setoran hari ini jangan lupa, ujar Bang Jaya datar, namun penuh tekanan. Nada suaranya tenang, tapi semua orang tahu, kalimat itu bukan sekadar pengingat, itu perintah. Mak Eko menghela napas pelan. Tangannya yang keriput merapikan kunci angkot di saku celana. Saya sudah bilang kemarin, Bang, jawabnya, suaranya rendah namun tegas. Saya nggak ikut setoran liar. Anak-anak saya juga saya larang. Ucapan itu seperti memercikkan api. Salah satu anak buah Bang Jaya melangkah maju, namun ditahan dengan isyarat tangan. Bang Jaya menyipitkan mata, menatap wajah tua di depannya. Terminal ini ada aturannya, Mak. Dari dulu juga begitu. Mak Eko menggeleng. Aturan siapa? Bukan aturan negara, Bang. Saya cari makan halal. Kalau saya diam, yang muda-muda bakal terus diperas. Beberapa sopir yang mendengar percakapan itu saling pandang. Ada yang kagum, ada yang takut. Selama ini, tak banyak yang berani bicara langsung seperti itu pada Bang Jaya. Nama Mak Eko pun kembali terngiang, bukan sekadar sopir, tapi pemilik Rawarontek yang dikenal keras kepala soal keadilan. Wajah Bang Jaya mengeras. Jangan sok jadi pahlawan, Mak. Umur sudah tua, nikmati saja sisa waktu, katanya dingin. Mak Eko menatap lurus, tanpa gentar. Justru karena saya sudah tua, saya nggak takut lagi. Kalimat itu menjadi pemicu. Ketegangan meningkat, dan kabar penolakan setoran itu cepat menyebar dari mulut ke mulut. Di dalam terminal, pagi yang semula biasa kini berubah menjadi ladang konflik. Di balik kerumunan, mata-mata waspada mulai mengamati, semua tahu, setelah penolakan terbuka seperti ini, tak akan ada jalan mundur. Hari itu, garis pertempuran telah ditarik. Dan di terminal Pulau Gebang,
Semua orang merasakan sesuatu yang besar dan berbahaya sedang mendekat. Setelah Bang Jaya berlalu, suasana terminal Pulau Gebang tidak kembali normal. Justru sebaliknya, ada rasa gelisah yang menggantung di udara. Mak Eko naik ke dalam angkotnya, duduk diam di balik kemudi, menatap lurus ke depan. Tangannya menggenggam setir lebih erat dari biasanya. Ia tahu betul, penolakan tadi bukan akhir, itu baru permulaan. Seorang sopir muda, Udin, memberanikan diri mendekat. Mak, hati-hati. Bang Jaya nggak biasa dilewatin begitu aja, bisiknya cemas. Mak Eko menoleh, senyum tipis terukir di wajah tuanya. Kalau semua takut, sampai kapan kita diinjak, Din? Jawabnya pelan. Kalau ada apa-apa sama saya, ingat satu hal, jangan tunduk. Ucapan itu membuat Udin terdiam. Ia ingin membalas, tapi kata-kata seakan tertahan di tenggorokan. Di kejauhan, Bang Jaya berdiri di dekat pos terminal, berbicara pelan dengan anak buahnya. Sesekali matanya melirik ke arah Mak Eko, tajam dan penuh perhitungan. Menjelang siang, desas-desus mulai beredar. Ada yang bilang Bang Jaya murka. Ada juga yang bilang ia sudah memerintahkan anak buahnya memberi pelajaran. Para pedagang mulai menutup lapak lebih awal, sopir-sopir memilih berpindah jalur. Terminal yang biasanya bising terasa tidak wajar, terlalu teratur, terlalu sunyi. Mak Eko turun dari angkot dan berjalan ke warung kopi kecil di pinggir terminal. Ia duduk, menyeruput kopi hitam tanpa gula. Dalam benaknya, kenangan masa lalu berputar, awal merintis angkot rawa rontek, kerasnya jalanan, teman-teman yang jatuh karena premanisme. Semua itu membuat dadanya mengeras. Ia sadar, hari ini atau besok, Bang Jaya akan bergerak. Tapi mundur bukan pilihan. Bagi Mak Eko, ini bukan lagi soal setoran, ini soal harga diri dan masa depan para sopir kecil. Di sudut lain terminal, Bang Jaya tersenyum tipis. Senyum yang tak membawa kehangatan. Sebuah keputusan telah dibuat, dan tanpa disadari banyak orang, hitungan menuju duel maut itu pun mulai berjalan. Sore menjelang ketika seorang anak buah Bang Jaya menghampiri Mak Eko di dekat angkotnya. Tanpa banyak bicara, pria itu hanya berbisik singkat, Bang Jaya nunggu malam ini. Mak Eko mengangguk pelan, wajahnya tetap tenang, tapi matanya tajam. Ia tahu, panggilan itu bukan ajakan bicara. Di terminal Pulau Gebang, undangan seperti itu hanya punya satu arti, pertaruhan nyawa. Angin sore berhembus dingin, dan malam pun mulai mendekat, lampu-lampu terminal mulai menyala satu persatu. Para sopir memilih pulang lebih cepat, seolah sepakat menghindari sesuatu yang tak ingin mereka lihat. Area rawa rontek perlahan sepi. Mak Eko berdiri sendirian di samping angkotnya. Jaket lusuh menempel di tubuhnya, napasnya teratur. Di kejauhan, bayangan beberapa pria muncul dari balik gelap. Malam itu, terminal Pulau Gebang sengaja dikosongkan. Tidak untuk damai, melainkan untuk pertarungan. Bang Jaya melangkah maju dari kegelapan, wajahnya setengah tertutup bayangan lampu terminal. Tak ada teriakan, tak ada kerumunan. Hanya dua lelaki yang saling menatap, sama-sama tahu malam ini akan menentukan segalanya. Mak Eko berdiri tegak, meski tubuhnya rentah. Kita sudahi cara kotor, ucapnya singkat. Bang Jaya tersenyum dingin. Di sini, yang kuat yang bertahan. Dan jarak di antara mereka pun semakin menipis. Di malam yang hening itu, waktu seakan melambat. Tak ada suara kecuali langkah kaki mereka yang menghentak di aspal dingin terminal. Tiba-tiba, Bang Jaya bergerak cepat, melemparkan pukulan keras ke arah Mak Eko. Tapi, Mak Eko sudah menunggu. Dengan refleks tajam, ia menghindar, tubuhnya yang tua masih lincah. Pukulan Bang Jaya hanya mengenai udara. Tanpa memberi ruang untuk istirahat, Mak Eko membalas, memukul punggung Bang Jaya dengan tangan kanan yang keras seperti batu. Pertarungan dimulai, tanpa kata, tanpa ampun.
Dua tubuh itu kini bergerak saling mengitari. Pukulan demi pukulan mendarat, berat namun terkendali, tanpa senjata. Napas Bang Jaya mulai terdengar kasar, sementara Mak Eko berkeringat, dadanya naik turun menahan lelah usia. Sesaat mereka berhenti, saling menatap dalam jarak dekat. Malam terasa semakin berat, tak ada yang benar-benar menang. Belum, satu pukulan telat dihindari. Bibir Mak Eko robek, darah tipis mengalir. Ia menyekanya cepat, lalu tersenyum kecil, bukan karena senang, tapi karena tekadnya tak runtuh. Bang Jaya terhenti sesaat, kaget melihat pria tua itu masih berdiri. Mata mereka kembali bertemu. Di balik luka, tekad Mak Eko justru semakin keras, kaki Mak Eko sempat goyah, tapi ia memaksa maju satu langkah. Seluruh sisa tenaga dikumpulkan dalam satu gerakan. Bang Jaya pun bersiap, rahangnya mengeras, sadar pertarungan ini tak bisa ditunda lagi. Lampu terminal berkelip sesaat, seolah ikut menyaksikan. Dua bayangan kembali saling mendekat. Malam belum selesai, Mak Eko mengumpulkan seluruh kekuatan yang tersisa. Dalam satu gerakan cepat, tinjunya menghantam dada Bang Jaya. Tubuh Bang Jaya terhuyung, terhenti beberapa langkah. Hening menyelimuti terminal. Hanya suara napas berat dan detak jantung yang terdengar. Pertarungan itu belum sepenuhnya selesai, tapi arah kemenangan mulai terlihat. Bang Jaya jatuh terduduk di aspal, tubuhnya bergetar karena pukulan Mak Eko. Anak buahnya hanya bisa menahan diri di kejauhan, tak berani mendekat. Mak Eko berdiri tegak, meski keringat dan darah menetes di wajahnya. Malam terminal Pulau Gebang terasa hening, seolah semua menahan napas menunggu langkah selanjutnya. Malam itu benar-benar menegangkan. Setelah tumbukan penentu, Bang Jaya terduduk lemah, napasnya tersengal, wajahnya pucat. Anak buahnya berdiri terpaku, tak ada yang berani mendekat. Suasana terminal Pulau Gebang seakan membeku, lampu-lampu berkelip redup, bayangan panjang menari di aspal. Mak Eko, meski tubuhnya renta dan keringat bercampur darah mengalir di wajahnya, tetap berdiri tegak. Tangannya masih mengepal, dada naik turun menahan napas, tapi sorot matanya menunjukkan kemenangan dan keteguhan hati. Ia bukan hanya menang melawan seorang raja preman, ia menang melawan ketakutan yang menjerat banyak sopir selama bertahun-tahun. Bang Jaya perlahan mencoba bangkit, tapi tubuhnya lemah. Ia menatap Mak Eko dengan mata yang campur aduk antara marah dan kagum. "Kau tua, tapi keras kepala," gumamnya pelan, suaranya hampir tak terdengar. Mak Eko menatap balik, wajahnya datar tapi penuh ketenangan. "Dan itulah satu-satunya cara untuk bertahan di dunia ini," jawabnya singkat. Anak buah Bang Jaya mulai menarik tubuh pemimpin mereka pergi. Mereka diam-diam menyadari satu hal, era kekuasaan Bang Jaya di terminal Pulau Gebang sudah berakhir. Sementara Mak Eko, meski menanggung luka dan rasa sakit di tubuhnya, berdiri sebagai simbol baru, bukan karena kekerasan, tapi karena keberanian dan keteguhan hati. Beberapa sopir yang sebelumnya menghindar mulai keluar dari persembunyian. Mata mereka menatap Mak Eko dengan rasa hormat yang dalam. Tidak ada sorak-sorai atau tepuk tangan, yang ada hanya hening penuh pengakuan. Malam ini, satu legenda lahir di terminal Pulau Gebang. Namun, kemenangan ini tidak datang tanpa konsekuensi. Tubuh Mak Eko penuh luka, tangannya pegal, dan paru-parunya berat menahan napas. Ia tahu, duel ini telah menggores luka di hati semua orang, luka tentang kerasnya hidup di jalanan, tentang ketakutan yang selama ini dibiarkan merajalela, dan tentang harga yang harus dibayar untuk berdiri tegak melawan ketidakadilan. Di tengah sepinya terminal, Mak Eko menatap angkot tuanya. Ia tersenyum tipis, meski lelah. Rawarontek bukan lagi tempat yang hanya diatur oleh premanisme. Kini ada satu harapan baru, keberanian, keteguhan, dan keadilan. Yang dibawa oleh seorang sopir tua yang menolak tunduk. Malapetaka malam itu mungkin telah berlalu, tapi bekasnya akan terus terasa, bukan hanya di tubuh Mak Eko, tapi di hati setiap sopir yang melihatnya. Duel maut itu telah selesai, tapi legenda tentangnya baru saja dimulai. Beberapa hari setelah malam itu, terminal Pulau Gebang berubah.
Tidak secara dramatis, tapi cukup terlihat bagi mereka yang menaruh perhatian. Pedagang kembali menata lapak mereka, sopir mulai mengambil posisi di jalurnya masing-masing, dan angkot-angkot tua berseliweran seperti biasa. Namun, ada sesuatu yang berbeda, udara terminal kini terasa lebih ringan, bebas dari tekanan yang selama ini selalu menempel seperti kabut. Mak Eko duduk di bangku kayu tua di sisi terminal, menatap angkotnya yang berjejer rapi. Tubuhnya masih menanggung sakit, tangannya pegal, wajahnya bengkak, dan paru-parunya masih terasa sesak. Namun, matanya memancarkan ketenangan yang sebelumnya tidak dimiliki. Ia bukan hanya seorang sopir atau pemilik armada, malam itu, ia menjadi simbol keberanian. Setiap sopir muda yang lewat menatapnya dengan rasa hormat yang tak terucap. Anak-anaknya, yang dulu khawatir akan keselamatan ayahnya, kini bangga, meski hati mereka masih cemas melihat luka-lukanya. Bang Jaya, di sisi lain, telah menarik diri dari terminal. Era kekuasaannya sebagai Raja Preman berakhir malam itu. Anak buahnya menyebar, mencari pekerjaan lain atau bahkan memilih meninggalkan dunia premanisme. Bagi mereka, Mak Eko bukan hanya menaklukkan Bang Jaya secara fisik, ia juga menaklukkan rasa takut yang selama ini membelenggu mereka. Kabar tentang duel maut itu menyebar perlahan di kalangan sopir dan pedagang terminal. Cerita tentang sopir tua yang menolak tunduk, yang berdiri tegak melawan Raja Preman, menjadi legenda yang diceritakan ulang, diulang, dan dikagumi. Bukan sebagai cerita kekerasan, tapi sebagai pelajaran tentang keberanian, harga diri, dan keadilan. Mak Eko sendiri tetap sederhana. Ia tidak mencari pujian atau pengakuan. Setiap hari, ia tetap mengemudikan angkotnya, menyalami sopir muda, dan menertibkan rute rawa rontek dengan tangan yang adil. Setiap kali anak buah baru datang dan mencoba menegakkan aturan lama yang korup, mereka cepat sadar, di sini, siapapun yang menindas sopir kecil, akan menghadapi Mak Eko. Malam demi malam, ia duduk di bangku terminal, menatap bintang yang tersembunyi di balik cahaya lampu kota. Hatinya lelah, tapi puas. Ia tahu, kemenangan bukan hanya soal pukulan atau duel, kemenangan sejati adalah tentang menanam keberanian di hati orang lain, menunjukkan bahwa hidup di jalanan Jakarta bisa tetap bermartabat. Legenda rawa rontek pun lahir, tentang seorang sopir tua, dengan tubuh renta tapi jiwa baja, yang menolak tunduk pada ketakutan. Cerita itu tidak akan hilang. Setiap angkot yang lewat, setiap sopir yang menyalami Mak Eko, dan setiap anak muda yang belajar dari keteguhannya, membawa legenda itu hidup selamanya menjadi bagian dari terminal Pulau Gebang. Dan di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta yang tak pernah tidur, Mak Eko tersenyum pelan, menatap terminal yang ia cintai. Ia tahu, meski dunia ini keras, selama ada keberanian dan kejujuran, selalu ada harapan.